Pada tanggal 10 Oktober 1996 di Situbondo, Jawa Timur, terjadi sebuah kerusuhan massal yang menargetkan masyarakat umat Kristen dan orang-orang keturunan Tionghoa. Dalam kerusuhan tersebut, 24 gereja dirusak, sekolah-sekolah dan panti asuhan Kristen, serta toko-toko milik etnis Tionghoa dibakar. Dan tragisnya 5 orang keluarga pendeta tewas terperangkap di gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya yang dibakar oleh massa. Kejadian ini merupakan kejadian pertama dari serangkaian kerusuhan yang menyita perhatian nasional, yang akhirnya berujung pada kerusuhan Mei 1998. Hai, nama gue Andre, dan dalam video kali ini gue akan membahas tentang sejarah kerusuhan Situbondo dan faktor-faktor apa aja yang mencetuskan kejadian tersebut. Sebelum gue mulai, sumber utama dari video kali ini berasal dari buku yang gue baca yang berjudul Anti-Chinese Violence di Indonesia tahun 1996 sampai tahun 1999. Selain itu, sumber-sumber lain dari video ini bakal gue tulis di description buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut. Kerusuhan yang terjadi di Situbondo berawal dari sidang seorang pemuda muslim yang bernama Saleh, berumur 28 tahun. Saleh dideskripsikan oleh teman-teman dan keluarganya sebagai orang yang pendiam, pemalu, dan taat agama. Oleh karena itu, sangat mengejutkan saat Kiai Haji Ahmad Zaini, pemimpin pesantren Nurul Islam di Kecamatan Kapongan, melaporkan Saleh ke NU cabang setempat dengan penuduhan penistaan agama pada bulan April 1996. Kiai Haji Ahmad Zaini menyatakan bahwa dalam salah satu kegiatan belajar di rumahnya, Saleh berkata bahwa Allah adalah makhluk biasa. Dan Kiai Haji Asad Samsul Arifin, seorang ulama NU yang sangat dihormati, matinya tidak sempurna, atau dalam bahasa Madura, mate terkecer. Kiai Zaini mengaku telah meminta Saleh untuk menuliskan apa yang dia katakan dan menandatanganinya. Namun, Dewan NU di Situbondo menolak untuk mengejar isu itu lebih lanjut. Alasan yang diberikan oleh pimpinan NU cabang tersebut adalah untuk tidak memperbesar masalah yang kecil. Kiai Zaini yang muak dengan tanggapan tersebut menuntut penyelidikan lebih lanjut oleh kepolisian. Pada saat itu, dia sudah membuat dan menyebarkan fotokopi surat pengakuan Saleh ke masyarakat, menyebabkan amarah yang meluas di masyarakat setempat. Pada akhirnya, pada bulan Mei 1996, Saleh ditangkap dengan penuduhan penistaan agama dan melanggar pasal 156 huruf A KUHP yang berisi tentang penodaan agama. Pada tanggal 12 September 1996, sidang pertama Saleh pun dimulai. Kerumunan besar selalu datang pada setiap sidang Saleh yang selalu diwarnai dengan kerusuhan. Dilaporkan bahwa orang-orang dari seluruh Jawa datang untuk menghadiri persidangan tersebut. Pada tanggal 10 Oktober 1996, pada sesi sidang terakhir Saleh, diperkirakan antara 1.000 sampai 4.000 orang telah berkumpul di luar gedung pengadilan sejak pagi hari. Mereka meminta pada pengadilan untuk mengeksekusi Saleh dan meneriakkan slogan-slogan termasuk bunuh Saleh. Pada sekitar 10 pagi, jaksa meminta pengadilan untuk memberikan Saleh hukuman maksimal 5 tahun. Bagaimanapun, massa menganggap hukuman itu terlalu pendek. Kecewa, kerusuhan pun dimulai saat massa melemparkan batu-batu ke arah petugas keamanan yang jumlahnya hanya 1 dibanding 10 pengunjuk rasa yang berkumpul di luar gedung pengadilan. Karena terdesak, aparat keamanan dan para hakim melarikan diri melalui belakang gedung pengadilan. Sementara itu, Saleh berhasil diselamatkan dan dibawa pergi tidak terdeteksi. Selanjutnya, karena amarah massa yang tidak terkendali, mereka memulai untuk membakar gedung pengadilan. Saksi berkata bahwa ada teriakan dari kerumunan bahwa Saleh telah disembunyikan di gereja Bukit Zion yang terletak di seberang gedung pengadilan. Dan pada sekitar 11 pagi, gereja Bukit Zion telah habis dibakar oleh massa. Massa melanjutkan kerusuhan ke wilayah sekitar Situbondo. Mereka menyerang gereja-gereja lain, sekolah-sekolah Kristen, kuil Buddha, toko-toko etnis Tionghoa, dan kantor-kantor pemerintahan. 5 orang tewas saat mereka terjebak di gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya saat massa mengepung dan membakar gereja tersebut. Para korban termasuk pendeta yang tinggal di rumah paroki di gereja tersebut, istrinya, anak perempuan, keponakan, dan seorang pembantu rumah tangga. Pada sore hari, kerusuhan berhasil dikendalikan dengan bantuan batalion tentara dari kota Bondowoso, Jember, Probolinggo, dan Malang, dengan bantuan militer dan kepolisian setempat. Total kerusakan termasuk penghancuran gedung pengadilan negeri Situbondo, 24 gereja, 1 kuil Buddha, 6 sekolah Kristen dan Katolik, sebuah panti asuhan, dan banyak toko-toko etnis Tionghoa. 5 orang tewas dan banyak lagi yang terluka-luka.
Tanggapan para pemimpin politik, militer, dan keagamaan pasca kerusuhan di Situbondo adalah terkejut besar. Pimpinan agama Kristen dan Muslim sama-sama berbicara tentang hubungan harmonis yang ada antara dua komunitas agama mereka di Situbondo. Dalam demonstrasi solidaritas, pemimpin organisasi Muslim, Katolik, Protestan, dan Hindu mengeluarkan pernyataan bersama. Mereka mengimbau kepada pemerintahan dan masyarakat untuk menahan diri dan bekerja bahu-membahu agar bisa membangun kerukunan hidup berdampingan secara damai antar umat beragama. Seiring diskusi nasional mengenai penyebab dari kerusuhan ini bergilir, banyak pihak-pihak yang mengusulkan bahwa kerusuhan tersebut merupakan rancangan kelompok tertentu. Ketua Majelis Ulama Indonesia, Hasan Basri, menyebutkan kerusuhan ini sebagai gerakan sempalan. Sentimen yang sama juga datang dari tokoh agama Kristen, termasuk Sekjen Persatuan Gereja Indonesia, J.M. Patisana, yang menyangkal bahwa kerusuhan ini adalah konflik antara agama Muslim dan Kristen, melainkan peristiwa ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam laporannya tentang kerusuhan ini, Komnas HAM juga mendukung kepercayaan populer bahwa sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab merekayasa kerusuhan di Situbondo. Mundirno, Menteri Sekretaris Negara, mengatakan bahwa kejadian ini dapat merusak koeksistensi damai umat beragama yang telah kita bangun sebagaimana dengan ideologi negara kita, Pancasila. Pasca 10 Oktober, konsensus umum dari para pemimpin politik, militer, dan keagamaan setuju bahwa masyarakat Situbondo telah menjadi korban dari skema yang lebih besar. Pernyataan yang paling merangkum konsensus nasional berasal dari Baramuli, salah satu anggota tim yang dikirim oleh Komnas HAM untuk mengusut kerusuhan di Situbondo. Ia sependapat bahwa peristiwa lokal ini bersifat nasional dan bukan konsekuensi konflik agama. Ia menyebut bahwa kerusuhan ini melibatkan oknum-oknum gelap. Namun, timnya gagal untuk menunjuk siapa oknum-oknum gelap tersebut. Adi Sasono, pemimpin Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, adalah pemimpin agama pertama yang berbicara tentang konflik lokal yang ada di Situbondo. Ia menyebutkan banyaknya gereja yang dibangun tanpa izin. Dalam wawancaranya dengan Forum Keadilan yang meliput tentang kerusuhan di Situbondo, Adi Sasono mengatakan bahwa rakyat sangat prihatin dengan kepincangan sosial dan masalah ini tidak ditangani. Ia berkata kita harus mengakui masalah mereka. Sebagai contohnya, menurut Adi Sasono, dari 24 gereja di Situbondo, 3 dibangun di zaman Belanda, 4 memiliki izin, dan sisanya tidak memiliki izin. Dia menyebutkan bahwa keadaan ini menyinggung warga setempat. Karena komunitas Kristen yang banyak termasuk etnis Tionghoa, semakin bertumbuh dan mengumpulkan kekayaan di tahun 1980-an dan 1990-an, mereka mulai berinvestasi untuk membangun gereja-gereja baru. Di komunitas lokal seperti Situbondo, perluasan dan pembangunan gereja menjadi penyebab antagonisme, karena ini menyiratkan perluasan jemaat. Selain itu, dugaan akan kegagalan gereja-gereja untuk mendapatkan izin pembangunan semakin menambahkan antipati warga setempat yang kebanyakan beragama Muslim. Masyarakat juga mengeluhkan banyaknya kendaraan-kendaraan yang memenuhi area sekitar gereja pada hari Minggu, atau rumah-rumah yang digunakan untuk pertemuan umat Kristiani. Salah satu contohnya adalah Gereja Bukit Sion yang pertama kali diserang dalam kerusuhan Situbondo. Gereja tersebut telah menjadi pusat gesekan antar warga setempat. Tidak lama sebelum kerusuhan terjadi, ada sebuah petisi yang ditandatangani oleh warga setempat untuk memprotes lokasi gereja di jalan utama di Situbondo. Pasca kerusuhan, isu pembangunan gereja menarik perhatian Menteri Agama. Ia mengungkapkan sejauh mana ini bukan hanya konflik lokal, tapi juga nasional. Dia memperingatkan untuk tidak membangun tempat ibadah di lokasi sembarangan. Tindakan ini dapat mengundang konflik. Selain perbedaan pendapat mengenai pembangunan dan lokasi gereja, konflik lokal juga terjadi berkaitan dengan sengketa tanah dan pembangunan industri di sekitar Situbondo. Dalam kasus-kasus tersebut, banyak yang melibatkan komunitas bisnis etnik Tionghoa. Konflik atas sengketa tanah di Bandongan, termasuk serangan di perkebunan lokal, kantor polisi setempat, dan pos tentara, terjadi sekitar waktu yang sama dengan persidangan Saleh dan kerusuhan berikutnya. Dalam representasi kerusuhan Situbondo oleh para pemimpin politik, militer, dan keagamaan, sedikit yang menyebutkan ketegangan antara gereja-gereja Kristen, komunitas bisnis etnik Tionghoa, dan warga setempat. Di diskusi nasional, deskripsi kerusuhan sebagai konflik antar agama dan prevalensi teori-teori mengenai oknum-oknum gelap mendominasi perbincangan penyebab kerusuhan Situbondo. Pada hasilnya, tidak ada ruang yang tersisa untuk membahas antipati yang berasal dari kesenjangan sosial di warga lokal. Militer dan polisi menangkap lebih dari 100 orang dan mendakwa 54 orang
dalam waktu 1 bulan setelah insiden di Situbondo. Kerusuhan di Situbondo dipicu oleh konflik antara umat Islam dan ketidakpuasan dengan proses pengadilan. Selain target yang jelas seperti gedung pengadilan dan kantor-kantor pemerintahan, massa juga menargetkan umat Kristen dan masyarakat etnis Tionghoa. Hal ini sebagian dapat dijelaskan oleh hubungan yang dibuat oleh masyarakat lokal antara ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, dan peran etnis Tionghoa. Banyak antagonisme yang muncul atas persepsi bahwa kaum minoritas ini menikmati keuntungan yang tidak adil. Seperti yang ditunjukkan dalam bagaimana mereka membangun gereja dan mengklaim tanah di daerah sekitar Situbondo. Walaupun ada indikasi bahwa kerusuhan ini dilakukan secara sistematis dan mungkin direncanakan sebelumnya, keterlibatan massa menunjukkan sikap antipati besar terhadap kelompok sasaran. Tanggapan nasional menghindari penjelasan yang kompleks, alih-alih menyuarakan slogan-slogan tentang toleransi beragama, sambil memberikan tanggung jawab bukan pada pemerintahan, tetapi pada oknum-oknum gelap. Menuju kerusuhan Mei 1998, ada beberapa kerusuhan besar lainnya yang menargetkan umat Kristen dan etnis Tionghoa. Contohnya seperti kerusuhan Tasikmalaya pada tanggal 26 Desember 1996 dan kerusuhan Rengas Dengklok pada tanggal 30 Januari 1997. Orang-orang keturunan Tionghoa di 3 kota tersebut menjadi sasaran berdasarkan etnisitas dan antipati lokal terkait kecemburuan ekonomi. Dalam peran sebagai pedagang dan pebisnis, masyarakat etnik Tionghoa berkontribusi pada antagonisme di masyarakat dengan membangun pusat perbelanjaan modern yang menggantikan pasar tradisional, berkolusi dengan pemerintah lokal, dan secara umum terlihat kaya. Data yang dihimpun oleh Thomas Santoso menunjukkan peningkatan tajam akan serangan terhadap gereja pada kurun 2 tahun dari 1995 sampai 1997. Jumlah gereja yang tercatat ditutup, dihancurkan, atau dibakar di Indonesia pada periode ini adalah 89 atau 44,5 kasus per tahun. Ini merupakan peningkatan drastis dari dekade sebelumnya. Pada tahun 1985 sampai 1994, hanya tercatat 132 kasus, atau sekitar 13 kasus per tahun. Namun pengabaian pemerintah atas konflik-konflik tersebut sebagai bagian dari konspirasi gelap untuk mengoyahkan bangsa mulai terasa hampa bagi banyak orang di Indonesia. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi kerusuhan dan kegelisahan sosial di masyarakat semakin jelas pada setiap kejadian baru. Kerusuhan terhadap tempat ibadah etnis Tionghoa melambangkan kekecewaan masyarakat pada program pembangunan Orde Baru, yang mana begitu banyak yang tertinggal. Oleh karena itu, masyarakat cenderung main hakim sendiri, dan mereka menunjukkan kekecewaan mereka dengan cara menyerang simbol-simbol marginalisasi. Ujung-ujungnya, ketegangan di masyarakat terus meningkat seiring dengan krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Krisis ini semakin memperparah kesenjangan ekonomi antara golongan, yang akhirnya membuat kerusuhan semakin merajalela. Semua ketegangan itu menuju klimaksnya pada tahun 1998, yang ditandai dengan mulainya kerusuhan Mei 1998, di berbagai kota seperti Jakarta, Solo, dan Medan. Itu aja apa yang gue bahas dari video kali ini. Setelah membaca buku ini, gue belajar bahwa di belakang kerusuhan-kerusuhan yang dari luar hanya terlihat sebagai konflik antara agama atau etnisitas, ternyata ada isu-isu yang berkaitan tentang kecemburuan ekonomi dan kesenjangan sosial yang mendasari antagonisme tersebut. Apalagi pada tahun 1996 sampai 1998, di mana krisis moneter semakin melanda di Indonesia, yang membuat kesenjangan ekonomi itu semakin meluas. Mirip banget sama krisis ekonomi yang terjadi sekarang. Nah, sekarang gue pengen kasih rekomendasi buku-buku yang juga ngebahas tentang kesulitan etnis Tionghoa di Indonesia. Pertama, gue pengen rekomen buku yang judulnya My Pain, My Country dari Dewi Anggriani. Cerita dari buku ini berputar pada keluarga etnis Tionghoa yang anak perempuannya menjadi korban pemerkosaan pada kerusuhan Mei 1998. Selain memberikan perspektif tentang apa yang terjadi pada kerusuhan tersebut, buku ini juga ngebahas tentang apa artinya menjadi warga Indonesia, walaupun etnisitas kamu sering menjadi target kekerasan. Buku kedua yang pengen gue rekomen judulnya adalah Wakyau di Indonesia, dari penulis favorit gue, Pramoedya Anantatur. Buku ini merupakan kritikan Pramoedya terhadap pemerintah Indonesia setelah mereka mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 10 pada tahun 1959, yang isinya melarang pedagang kecil keturunan Tionghoa untuk berdagang di pedesaan di Indonesia. Semoga kalian enjoy video kali ini, dan thank you buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau pengen dengerin gua ngebahas tentang buku-buku yang lain, kalian bisa subscribe ke channel ini, and I'll see you guys in the next video. Bye-bye!